Di pasar oligopoli, perusahaan sering berada dalam situasi dilema narapidana ketika mengambil keputusan tentang output maupun harga. Dilema narapidana dalam konteks perusahaan mungkin terbatas, berbeda dengan narapidana yang mungkin hanya memiliki satu kesempatan sepanjang hidupnya untuk mengaku atau tidak. Perusahaan pada pasar oligopoli menetapkan output dan harga berulang-ulang. Pada kehidupan nyata, perusahaan melakukan permainan berulang atau repeated game. Pada permainan berulang, strategi bisa menjadi lebih rumit. Ketika masing-masing perusahaan mengalami pengulangan dilema narapidana, setiap perusahaan dapat mengembangkan suatu reputasi tentang perilakunya sendiri dan dapat mempelajari perilaku para pesaingnya. Nah, bagaimana pengulangan bisa mengubah kemungkinan hasil permainan? Kita lihat dalam permainan penentuan harga dari kedua perusahaan ini, di mana perusahaan 1 dan perusahaan 2 bisa mengenakan harga yang tinggi maupun harga yang rendah. Kalau perusahaan 1 dan perusahaan 2 sama-sama mengenakan harga yang tinggi, kedua perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih dibandingkan kalau mereka berdua mengenakan harga yang rendah. Kalau perusahaan 1 dan perusahaan 2 mengenakan harga yang tinggi, masing-masing akan mendapatkan keuntungan 50. Sementara kalau setiap perusahaan mengenakan harga yang rendah, keuntungannya hanya 10. Tapi setiap perusahaan takut mengenakan harga yang tinggi, karena kalau pesaingnya mengenakan harga yang rendah, perusahaan tersebut akan kehilangan pangsa pasar, sementara pesaingnya akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ketika perusahaan 1 dan perusahaan 2 sama-sama mengenakan harga yang tinggi, setiap perusahaan akan mendapatkan keuntungan 50. Tapi begitu satu perusahaan menurunkan harganya, katakanlah perusahaan 2 yang menurunkan harganya, perusahaan 1 akan mengalami penurunan keuntungan. Tadinya positif 50 profitnya, sekarang jadi rugi 50. Sementara perusahaan 2 mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena berhasil merebut pangsa pasar perusahaan 1. Dia akan mendapatkan tambahan keuntungan dari 50 menjadi 100. Kalau permainan ini diulangi berkali-kali, katakanlah setiap perusahaan mengumumkan harganya secara bersamaan setiap bulan. Apakah kedua perusahaan ini akan melakukan permainan yang berbeda? Misalnya dengan mengubah harga dari waktu ke waktu sebagai tanggapan dari perilaku pesaingnya. Kita memainkan permainan yang sama berulang-ulang, kita jadi belajar bahwa satu strategi bisa jadi lebih baik daripada strategi yang lainnya. Dan dalam setiap permainan itu kita punya tujuan untuk menemukan strategi yang paling baik. Ternyata strategi yang paling baik itu adalah strategi pembalasan atau strategi tit for tat. Konsep strategi tit for tat ini sederhana. Pemainnya akan mengenakan harga yang tinggi dan tetap mempertahankan harga tersebut sepanjang pesaingnya terus bekerja sama dan juga mengenakan harga yang tinggi. Tapi begitu pesaingnya menurunkan harga, pemain tersebut akan mengikutinya dan menurunkan harganya lebih rendah lagi. Kalau pesaingnya kemudian memutuskan untuk bekerja sama dan menaikkan harga lagi, maka pemain tersebut akan langsung menaikkan harganya juga. Mengapa strategi pembalasan ini paling baik? Kalau permainan tersebut diulang-ulang tanpa batas, dengan kata lain, perusahaan dan pesaingnya berulang-ulang menetapkan harga setiap bulan, terus-menerus. Perilaku kooperatif, yaitu dengan mengenakan harga yang tinggi, adalah tanggapan yang rasional atas suatu pembalasan. Asumsinya, perusahaan tersebut tahu atau dapat memperhitungkan bahwa pesaingnya sedang menggunakan strategi pembalasan. Alasannya seperti ini. Kalau dalam satu bulan suatu perusahaan mengenakan harga yang rendah di bawah harga pesaingnya dan bisa merebut pangsa pasar dari pesaingnya, sepanjang bulan itu perusahaan akan memperoleh laba yang besar. Tetapi perusahaan tersebut tahu kalau di bulan berikutnya pesaingnya akan melakukan pembalasan dan menetapkan harga yang rendah, sehingga laba perusahaan tersebut akan turun. Dan makin turun kalau kedua perusahaan terus-menerus mengenakan harga yang rendah. Karena permainan tersebut diulangi tanpa batas, kehilangan laba kumulatif yang dihasilkan pasti lebih besar daripada keuntungan jangka pendek yang diperoleh selama bulan pertama penurunan harga. Jadi, tidak rasional menurunkan harga di bawah perusahaan lain. Perusahaan dan pesaingnya sama-sama berpikir rasional, bersikap rasional,
memulainya dengan mengenakan harga yang tinggi dan mempertahankannya. Kenapa? Karena dengan permainan yang berulang-ulang tanpa batas, keuntungan yang diharapkan dari kerjasama akan lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan menurunkan harga. Itu tadi kalau permainannya diulangi tanpa batas. Bagaimana kalau permainan diulangi dengan jumlah yang terbatas? Katakanlah selama N bulan. Jika perusahaan 2 bersikap rasional dan percaya bahwa perusahaan 1 juga rasional, perusahaan 2 akan berpikir, karena perusahaan 1 melakukan pembalasan, saya atau perusahaan 2 tidak akan menurunkan harga sampai bulan terakhir. Perusahaan 2 akan menurunkan harga pada bulan terakhir karena dengan cara begitu perusahaan 2 dapat memperoleh keuntungan yang besar di bulan tersebut dan sesudah itu permainan selesai sehingga perusahaan 1 tidak dapat melakukan pembalasan. Karena itu, perusahaan 2 akan menekan harga yang tinggi sampai di bulan terakhir dia akan mengenakan harga yang rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi, perusahaan 1 juga memikirkan hal yang sama. Perusahaan 2 berencana mengenakan harga yang rendah pada bulan terakhir. Tapi perusahaan 1 juga memikirkan hal yang sama. Perusahaan 2 juga berencana mengenakan harga yang rendah pada bulan terakhir sama seperti perusahaan 1. Tentu saja perusahaan 2 juga memikirkan hal yang sama. Perusahaan 1 tahu bahwa perusahaan 2 akan mengenakan harga yang rendah di bulan terakhir. Kalau sebelum bulan terakhir seperti apa? Perusahaan 2 mungkin berpendapat bahwa dia seharusnya menurunkan harga dan mengenakan harga yang rendah sebelum bulan terakhir. Karena dia berpikir di bulan terakhir perusahaan 1 akan mengenakan harga yang rendah. Tentunya perusahaan 1 juga memikirkan hal yang sama, sehingga perusahaan 1 juga berencana mengenakan harga yang rendah sebelum bulan terakhir. Karena jalan pikiran dari masing-masing pemain itu sama, maka satu-satunya hasil yang rasional itu perusahaan 1 dan perusahaan 2 mengenakan harga yang rendah setiap bulannya. Strategi tit for tat adalah strategi di mana pemain bekerja sama pada periode ini jika pesaingnya bekerja sama pada periode sebelumnya. Tetapi akan cheating, berlaku curang pada periode saat ini kalau pesaingnya lebih dulu curang pada periode sebelumnya. Karena sebagian besar di antara kita menyadari bahwa kita tidak akan hidup selamanya, strategi pembalasan itu jadi sedikit nilainya, sehingga membuat kita terjebak kembali dalam dilema narapidana. Tapi pada prakteknya, tit for tat itu kadang bisa berhasil. Dan pada akhirnya kerjasama juga bisa terjadi, yang kemudian menguntungkan kedua belah pihak. Alasannya ada dua. Yang pertama, sebagian besar manajer perusahaan tidak tahu berapa lama mereka akan bersaing dengan pesaingnya. Sehingga perilaku kooperatif ini menjadi strategi yang baik. Yang kedua, pesaingnya mungkin memiliki keraguan tentang tingkat rasionalitas pemain tersebut. Dalam permainan yang berulang, dilema narapidana dapat memiliki hasil yang kooperatif.